Halo semuanya, selamat datang di Transform Podcast, suara transform, suara anak muda. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu prioritas pendidikan dan karir, dan bagaimana perempuan modern saat ini menavigasi pilihan hidupnya. Saya Laili dan saya bersama narasumber yang sangat seru nih. Bisa perkenalan dulu Mbak. Halo semuanya, nama saya Uun. Saya sebagai perempuan yang sedang bekerja untuk saat ini. Kemudian saya beberapa kali terpapar terkait dengan isu kesetaraan gender dan berkeadilan gender gitu. Jadi selaras ya sama topik iya, kita selaras. kali ini. Tapi jangan bilang narasumber dong, kayak kesannya formal banget. Iya. Kita harus berbincang-bincang santai. Iya, kayak gitu. bincang santai atau kayak sharing atau tukar pikiran gitulah ya. Oke, boleh. Baik, kita mulai kali ya bincang-bincang seru ini. Oke. Dimana kita lihat ya fenomena sekarang perempuan saat ini kan lebih fokus ya meniti karir dan pendidikan ya daripada soal pernikahan gitu. Gimana menurut Mbak, pandangan Mbak secara pribadi lah peran pendidikan terhadap sudut pandang perempuan saat ini terkait pilihan karir dan pencapaian hidup? Jadi menurutku ya terkait dengan pendidikan maupun meniti karir itu sebenarnya sama-sama penting gitu, apalagi sangat penting untuk saat ini karena memang mungkin karena kita ngelihat di media sosial gitu ya, banyak banget perempuan berkarir itu yang memang secara finansial itu udah bagus gitu, lebih mapan, itu yang dilihatnya dalam langkah positif gitu kan. Terus kemudian kalau dari segi pendidikan itu memang sangat penting ya. Terus kalau pendidikan sendiri itu kan bisa ditempuh entah itu maupun secara formal maupun non formal. Kalau misalnya kayak formal itu kayak di bangku pendidikan di sekolah ataupun kuliah. Kalau misalnya untuk yang non formal itu kan sebenarnya bisa kita dapatkan dari manapun, entah itu dari sosial masyarakat. Karena kan kalau misalnya kita berbicara pendidikan, kita bisa bilang semua orang itu adalah guru gitu kan ya. Jadi semua orang itu bisa kita peroleh pembelajaran atau pendidikan dari semua orang yang kita temui gitu. Oke. Berarti pendidikan itu bukan bukan hanya dari lembaga formal aja, bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita dan bahkan di media sosial sekarang ya. Karena banyak banget sumber-sumber akses yang dapat kita telusuri gitu dari media sosial untuk berpendidikan gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita mau bilang dari segi pendidikan itu bisa kita akses dimanapun, terus dengan siapapun kita berbicara juga kita pasti bisa dibilang bisa mendapatkan input dari orang lain gitu. Nggak cuman hanya di bangku sekolah ataupun bangku kuliah gitu. Iya, bener. Ngomong-ngomong soal pilihan karir nih, iya kan? Perempuan sekarang ini kan mayoritas lebih memprioritaskan ya karir dan pendidikan dan menunda pernikahan. Ini gimana pandangan Mbak terkait perubahan ini? Apakah ini hanya sebuah tren saja atau emang sudut pandang perempuan atau mungkin bukan hanya perempuan ya, sebagian orang gitu, sudut pandangnya sekarang ini seperti ini gitu? Gimana? Menurutku ya kalau misalnya untuk saat ini karena kan kebanyakan anak muda zaman sekarang kan ngelihatnya tuh lebih ke media sosial gitu ya. Betul. Di era digital zaman sekarang kan pasti lebih dominan ngelihatnya gadget, terus menyaring informasi tuh banyak yang dari media sosial. Cuman karena kita ngelihatnya sekarang ini kebanyakan tuh kalau misalnya ngomongin tentang pernikahan, kebanyakan isinya tuh tentang konten-konten negatif. Bener. Kayak misalnya entah itu kasus perselingkuhan, terus KDRT, terus juga kasus-kasus penyelewangan atau penyimpangan yang terjadi di pernikahan itu. Terus juga kalau misalnya kayak film-film ataupun drama series deh yang ada di Indonesia rata-rata tuh kebanyakan menyoroti hal-hal negatif. Iya, menyoroti hal negatif. Jadi orang tuh mikirnya kalau misalnya menikah agak takut, cemas, gimana sih kehidupan saya, apakah akan seperti yang di film-film atau yang di drama yang dilihat itu ke arah negatif gitu loh. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita mau ngelihat secara umum, kalau pernikahan itu kan nggak cuman negatifnya doang aja, banyak hal-hal karena lainnya. memang banyak yang disoroti itu bagian negatifnya. Padahal sebenarnya di sekitar kita juga pasti ada kok sosok yang misalnya nih pasangan yang memang
hidupnya adem ayem, tentram, terus berbagi peran dalam kehidupan pernikahan mereka juga worth it gitu, dan lebih damai aja hidupnya ketika berpasangan gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang pendidikan sama karir, nah kalau misalnya kita berpendidikan tinggi kan ya, misalnya itu bisa sebenarnya memperluas jejaring kita dalam mencari karir ya, dalam misalnya meniti karir itu kan juga sebenarnya agak linear ya, walaupun nggak cuman pendidikan secara formal, tapi misalnya nih memiliki skill-skill khusus yang bisa didapatkan nggak cuman di bangku kuliah gitu kan, itu juga bisa meningkatkan value kita untuk bisa meniti karir gitu. Jadi sudut pandang atau perubahan yang terjadi sekarang ini terlebih di ruang lingkup perempuan bukan hanya soal memilih antara pernikahan, karir, dan pendidikan. Jadi gimana nih menurut Mbak terkait hal tersebut? Sebenarnya ya kalau misalnya mau ditanya terkait memilih nih antara pendidikan, karir, sama pernikahan, itu kan sama-sama penting ya? Iya, sama-sama penting. Kalau misalnya kita mau bilang harus memilih salah satu, aku pertanyakin lagi, kenapa kita harus memilih salah satu kalau misalnya kita bisa ngejalanin berbarengan? Iya. Kalaupun contohnya ya, misalnya ada orang yang istilahnya contohnya kayak Najwa Shihab deh, dia udah menikah di usia muda lagi kan ya, dia sudah menjalani karirnya secara bersamaan. Terus juga bisa dibilang cemerlang, entah itu di bidang jurnalistik ataupun menulis, itu kan cemerlang juga. Iya, betul. Dan bisa berjalan berbarengan gitu menurutku. Jadi nggak harus memilih salah satu, tapi bisa memilih semuanya secara barengan. Kalaupun misalnya seandainya ada pun individu yang memang mau memilih fokus terhadap satu, itu it's okay. Jadi itu adalah pilihan hidup masing-masing kalau misalnya mau memilih secara barengan. Cuman menurutku ini harus lebih terbuka lagi gitu mindsetnya. Kalau misalnya perempuannya ya terutama, jadi kalau perempuan itu nggak cuman misalnya kalau sudah menikah jadi nggak bisa meniti karir, jadi nggak bisa misalnya menempuh pendidikan atau belajar, kuliah kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu lebih ke seperti apa komprominya dengan pasangan. Ya betul. Atau kalaupun misalnya dia mau berfokus sama karir, tapi ketika misalnya dia sudah berkarir, dia mau menikah, ya silahkan, itu adalah pilihan sendiri ya. Iya, pilihan masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memilih semuanya secara bersamaan gitu. Karena memang banyak juga sih sosok-sosok menurutku perempuan yang memang dia meniti karir sekaligus menempuh pendidikan, menjadi ibu rumah tangga juga iya, menjadi istri juga iya, tergantung seperti apa memanage dan mengkomunikasikan dengan pasangan, berkompromi gitu lah. Terlebih ya di era sekarang ini kan di era digital lah, nggak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di kantor gitu, bisa dikerjakan juga kan di rumah. Jadi baik itu menjadi ibu rumah tangga ataupun menjadi wanita karir itu menjadi pilihan tersendiri bagi setiap individu gitu ya. Iya betul banget. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang berkarir nih, berkarir kan nggak cuman kita misalnya jadi karyawan yang memang keluar terus bekerja di kantor kayak yang kamu bilang tadi. Kalau misalnya orang bekerja kan masih bisa work from home gitu kan, banyak pilihan opsi-opsi pekerjaan kayak misalnya kerja remote. Terus juga ada misalnya ada ibu rumah tangga yang mau sambilan berbisnis, kan sepertinya menurutku udah banyak contoh-contohnya ya. Jadi konten kreator juga kan sebenarnya itu cukup menjanjikan kalau misalnya mau berkarir sekaligus menjadi ibu rumah tangga ya, stay di rumah. Iya betul banget. Jadi kita bisa mengakses semuanya itu lebih mudah sekarang. Cuman memang perlu disaring lagi informasi. Iya betul, pemanfaatannya seperti apa ke masing-masing individu ini gitu. Manfaatin media sosial yang sekarang itu seperti apa, entah itu mau diambil ke jalur positif ataupun negatifnya. Itu pilihan dari kita sendiri. Iya. Tapi melihat dari sudut pandang masyarakat nih, kan banyak tuh masyarakat yang lebih pemikirannya itu lebih ke kalau perempuan kerjanya di rumah gitu, sedangkan kalau laki-laki itu tugasnya untuk menafkahi keluarga. Gimana tuh, Pak? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masyarakat ya, kalau masyarakat itu sebenarnya kayak sama kayak media sosial, mereka itu kayak netizennya di media sosial gitu kan, semuanya apapun dikomenin gitu kan. Ya mungkin itu adalah bentuk perhatian mungkin dari individu, cuman kan
kalau misalnya nih aku dikomenin apapun itu, ya setidaknya kita harus bisa memilih dan menyaring seperti apa sih kita bertindak terhadap komentar itu ataupun saran itu. Misalnya nih itu adalah komentar yang memang negatif, yang sebenarnya bisa dibilang bisa bikin pikiran kita itu makin stres, depresi, apalagi zaman sekarang kan Gen Z itu ya Gen Z ataupun dipikirin. Iya, kamu kan sendiri udah iya masuknya golongan Gen Z kan, memang kalau misalnya ngedenger kritik apa segala macam itu kan langsung menjadi pikiran gitu. Iya, jadi pikiran, overthinking, stres lah, kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu adalah gimana cara kita mengelola mindset atau pemikiran kita gitu kan. Apakah itu masih bisa ke arah yang positif atau ke negatif. Kalau misalnya kita mau ngambil positifnya deh, kalau ada beberapa saran-saran yang memang bisa membuat kita menjadi lebih termotivasi atau membangun kita menjadi individu yang lebih bijak, lebih baik gitu kan. Masih banyak opsi-opsi, cuman memang cara kita menyaring itu seperti apa. Iya sih benar. Jadi pandangan apa pemikiran masyarakat sekarang nggak mempengaruhi ya. Ya harusnya karena kan kita nggak bisa mengontrol pemikiran orang terhadap kita. Iya, cuman yang kita bisa kontrol adalah bagaimana cara kita bersikap terhadap judgement ataupun komentar orang lain terhadap kita gitu. Iya sih benar. Terlebih di media sosial nih ya. Iya, media sosial nih. Ya, banyak banget komentar-komentar yang membuat kita worry ya, takut gitu. Terlebih soal pernikahan kan, banyak banget apa yang disorot itu hal-hal yang negatif gitu. Iya, betul banget. Kalau misalnya mau ngomongin negatif itu banyak banget. Cuman kalau kita mau cari positifnya itu pasti lebih banyak lagi menurutku. Iya, tapi yang lebih disorot itu yang buat kita apa ya, lebih sorot itu hal-hal yang negatif, tapi yang membuat kita kayak pemikiran kita menjadi apa ya, kayak takut gitu, cemas. Apalagi Gen Z itu sekarang apa-apa yang dipikirin, dilebihin gitu. Jadi menurutku adalah mengontrol diri, emosi itu sangat penting sih menurut. Iya sih. Jadi Mbak, untuk menutupi ini kita udah ke apa ya, pertanyaan atau mungkin diskusi terakhir kali ya. Cepet banget selesainya kan? Ya. Terasa banget. Bener. Ya, saya ingin tahu sih gimana apa ya, mungkin Mbak ingin memberikan pesan kepada perempuan-perempuan di luar sana, atau mungkin bukan cuman perempuan ya, teman-teman di luar sana yang lagi fokus meniti karir, baik itu di bidang pendidikan ataupun yang lain gitu, mungkin bisa disampaikan di sini. Menurutku ya, kalau misalnya kita mau ngomongin pesan aku yaitu adalah do your best. Jadi kalau misalnya entah itu di jalan pendidikan, karir ataupun pernikahan, itu kita jalani semuanya dengan sungguh-sungguh dan optimal. Jadi nanti hasilnya juga pasti akan mengikuti. Ya betul. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Right, betul banget. Oke teman-teman, itu dia episode kita kali ini. Jadi nggak kerasa juga ya, kita udah ngobrol banyak hal tentang pendidikan, karir, bahkan sampai ke pernikahan ya. Iya, berat banget ya, padahal sebenarnya itu tuh tergantung gimana cara kita berpikir gitu loh. Kalau semuanya tuh ringan, ya udah semuanya akan ringan. Oke, semoga ya apa yang kita yang kita diskusikan hari ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, bisa bermanfaat juga. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe media sosial Transform. Dan sampai jumpa. Bye-bye.